guys, di sini ada podcast pertama kita dan dengan aku Dominika dengan NIM A020046 dan Aku Rifani Irfarojatin, NIM A020040. nah di sini kita udah kedatangan 3 teman kita, yaitu ada Halo, aku Aulia Santi Ramadina, NIM A020006. Halo semuanya, aku Rahmat Arashid dengan NIM A020044. Perkenalkan, nama saya Nur Rizky Satria, NIM A020035. Nah, di sini kita mau bahas apa nih, Rifani? Ini kan podcast pertama kita ya, Dom. Podcast apa namanya? Podcast Adaptif. Ngomong-ngomong tentang adaptif nih ya, kan adaptif itu kan adaptasi gitu. Jadi kita kan harus bisa mengadaptasi di daerah kita, tempat kita di mana kita tinggal gitu. Nah, kita akan sharing tentang bahasa daerah dari kita masing-masing. Oke, jadi aku sendiri asal daerahnya dari Jawa Timur dan biasa pakai bahasa daerah, bahasa Jawa gitu. Nah, teman-teman gimana nih? Boleh dong sharing bahasa daerah dari tempat kalian masing-masing. Kalau aku dari Cilacap. Kalau di Cilacap itu biasanya nggak beda jauh sama Jawa Timur, itu pakai bahasa Jawa. Cuma bedanya itu dialeknya. Kalau daerah Banyumas, Cilacap, dan Kebumen dan sekitarnya biasanya pakai bahasa Ngapak. Kalau aku dari Bandung, tapi karena orang tua dari Medan, dua-duanya orang Batak, jadi aku suku Batak nih. Terus aku tahu sedikit kalau bahasa Batak, tapi aku juga bisa bahasa Sunda. Wah, bisa 2 bahasa, 3 bahasa ya sama bahasa Indonesia. 4 sih bahasa Inggris ya. Iya dong. Banyak. Oke. Kalau yang lain gimana? Kalau Rifani sama Rashid gimana? Oke. Kan aku di sini yang paling jauh ya, aku di luar pulau Jawa gitu. Kalau aku di sini pakai bahasanya bahasa Melayu di Pontianak, cuman Melayunya sendiri ini nggak kayak Melayu mungkin di Riau atau di pulau lainnya gitu, karena dialek yang dipakai di Pontianak ini udah campur sama bahasa Dayak gitu, jadi agak berbeda. Kalau aku asalnya dari Sunda. Jadi tiap hari ya pakai bahasa Sunda. Kan apa ya? Kalian kan udah lama nih kuliah juga di Akmed. Jadi pasti ngerti lah kan dikit-dikit bahasa Sunda gitu. Bahasa Sunda tuh ya kayak gitu, kayak yang kalian lihat langsung gitu, ada yang kasar, ada yang lemes. Tapi rata-rata kalau anak kuliah tuh bahasa Sundanya suka campur-campur gitu sama bahasa Indonesia, karena jarang-jarang gitu pakai bahasa Sunda yang lemes. Sama sih kayak bahasa Jawa juga, bahasa Sunda itu. Aku belum pernah dengar bahasa daerah kamu. Coba kamu ngomong sedikit pakai bahasa daerah kamu. Shit. Boleh, apa mau aku sekalian jelasin dikit kali ya? Ya coba, aku penasaran nih, kepo. Oke, nah, bahasa Melayu Pontianak ini biasanya disebut kalau kan bahasa ya kalau di Indo. Jadi kalau di kami itu bahasa atau bahasa Pontianak gitu. Jadi bahasa Pontianak nih dialeknya pakai bahasa Melayu yang dituturkan di kota Pontianak gitu. Dan yang tadi dialeknya ini dipengaruhi pakai bahasa Dayak gitu loh. Nah terus bahasa Melayu Pontianak ini ada yang unik gitu dibandingkan Melayu-Melayu yang kayak di Riau atau di mana gitu, karena kalau buat pengucapan R itu agak apa ya, kalau kata orang mungkin berkarat atau agak gimana, kalau R tuh jadi kayak gitu, kayak atau gimana lah pokoknya gitu. Paling kalau aku contohin dikit kali ya, kayak misalnya apa ya, misalnya ini kalau di Indo kan misal mau nanya lagi ngapain sih gitu, kamu lagi ngapain itu, paling kalau di Melayu kayak apa kau buat tuh gitu, atau kalau nanyain tinggal di mana gitu paling kau diam tang mana, atau misalnya kayak ada yang nanya nih apa kabar gitu, kami baik-baik aja gitu, paling kayak gitu sih Rif kalau bahasa Melayu di Pontianak gitu. Unik ya, Jadi di Ipin-Ipin. Iya. Iya. Nah ya Jadi mirip kayak cadel-cadel gitu ya. R-nya Wih,
R-nya agak bekarat gitu. R gitu. Oh, iya 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 iya. Mm-mm. Terus kan kamu udah lama nih Sid di Bandung. Tapi bahasa daerahnya masih banyak yang pakai gak di sana gitu? Apa cuma orang-orang di kampungnya aja, di bagian kampung, di kotanya enggak gitu? Eh, Kalau untuk sekarang paling ya orang-orang yang agak-agak tetua atau yang agak-agak udah usia-usia lama gitu, sama orang-orang yang misalnya masih ada hubungan sama kerajaan, misalnya orang-orang keraton atau apa, mereka kebanyakan pakai bahasa Melayu asli gitu. Paling kalau untuk anak-anak mudanya di tempatku udah kayak gini, nyampur-nyampur kayak Melayu Indo gitu. Jadi udah nggak asli biasanya. Kalau kalau Mas Reza kan karena dari Jawa, itu Cilacap kan ngapak ya Mas. Itu gimana sih Mas? Agak-agak gimana contoh-contoh kayak misalnya ngapak kalau dipakai sehari-hari gitu. Yang jelas perbedaannya itu biasanya di kata kamu ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau dalam ngapaknya itu koe. Kalau biasanya di Tegalan itu ko. Terus kalau di Jawa Timur gimana? Aul? Kalau Jawa Timur nih macam-macam ya. Kalau di Sidoarjo sendiri tuh biasanya kamu itu kon KOEN gitu kon. Kalau Surabaya awakmu gitu. Jadi kayak Malang juga umak gitu. Umak kan kamu dibalik gitu. Jadi Jawa Timur nih macam-macam, ada kon, awakmu, terus apa umak gitu. Kalau kalau saya itu ayas gitu kan. Kalau orang Malang gitu. Biasanya awakku, awak dewe itu. Kalau enggak ya aku gitu. Aku, awakku, awak dewe gitu. Kalau aku ya bahasa Jawanya gitu. Bedanya di situ sih. Jadi tiap daerah meskipun sama-sama Jawa Timur itu beda gitu. Terus Banyuwangi sama Banyuwangi juga beda kan. Riko itu kan kamu, tapi Banyuwangi gitu. Jadi setiap kabupaten itu beda-beda. Kalau Sunda sendiri gimana ya, Rif? Kalau di Sunda, aku, kamu, yaitu ada dua gitu. Ada yang lemas sama ada yang kasar. Tapi tiap daerahnya nggak beda sih. Cuman beda apa ya, nadanya doang. Kayak misalnya nih, eh, saya itu lemesnya tuh abdi, abi gitu. Kalau misalnya kasarnya tuh aing. Dan itu tuh kalau misalnya kalian pernah dengar kan aing gitu kan, itu kasar. Terus misalnya kalau kamu lemesnya anjen. Anjen pada kemana? Nah, anjen kamu mau kemana gitu. Tapi kalau misalnya kasarnya sia maneh itu tuh kasar gitu. Tapi tiap daerah sama sih, cuman beda biasanya bedanya di nadanya doang, nada cara pembicaraannya. Oh ya sih di Jawa juga ada kan kromo namanya kromo ngoko alus sama inggil gitu madya gitu. Jadi ada 3 tingkatan. Ada yang ngoko itu untuk sesama teman gitu. Terus yang Ya, madya itu yang tengah-tengah gitu kan gitu. Terus yang kromo alus atau inggil itu untuk orang yang lebih tua gitu. Di Sunda ada gitu juga kan, Rif? ya di Sunda juga sama gitu, tapi nggak semua kosakata bahasa Sunda dikhususin buat ke orang tua sama ke yang muda. Contohnya cuman kayak dari makan atau misalnya nyuruh tidur gitu. Kalau misalnya makan ke yang lebih tua misalnya tuang gitu. Ayo tuang. Kalau misalnya ke hewan juga beda lagi gitu. Kalau Batak gimana, Dom? Kalau misalnya soal aku kamu tuh kurang lebih sama sih, cuma mereka itu nggak pakai kamu tapi pakainya kau gitu loh. Tapi kalau aku ya tetap aja aku. Terus nggak ada ini sih, nggak ada yang lemes atau kasarnya gitu, kayaknya sama aja deh. Cuma kalau di Batak itu eh, suku Batak tapi dia itu ada beda-beda lagi gitu loh, kayak ada subnya gitu. Jadi ada kayak Batak Karo, Batak Toba, Batak Batak Nias yang gitu-gitu. Cuma mereka bahasanya sama tapi kayak dialeknya aja gitu loh yang beda. Tapi menurut kalian bahasa daerah kalian masing-masing ini nggak sih udah punah nggak sih? Kayak misalnya banyak yang nggak pakai gitu, apalagi sekarang banyak anak muda yang pakainya bahasa gaul gitu. Kalau menurut kalian gimana? Oh, kalau misalnya di aku nih,
walaupun tinggalnya di Bandung nih ya, cuma kayak orang tua aku tuh masih kadang suka menyelipkan bahasa-bahasa Batak gitu loh. Kayak misalnya aku mau pergi terus nanti ditanya pulangnya jam berapa, nanyanya pakai bahasa Batak gitu loh, kayak jam 3 mulak kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak kemarin masih ada, walaupun di Bandung nih tapi kan banyak juga orang Bataknya ya. Terus suka ada kayak untuk tahun baru kayak gini tuh kita suka ngadain acara pesta tahun baru, disebutnya pesta Bonataun gitu, kayak kumpul-kumpul sesama Batak lagi gitu. Nah kan di situ tetap aja pakai bahasanya bahasa Batak. Terus kayak sebutan-sebutan istilah-istilah kalimat-kalimat yang lainnya tuh aku kurang tahu, kurang paham banyak sih karena tinggalnya di Bandung ya, jadi lebih paham bahasa Sunda tapi masih sering diselipin sama bahasa-bahasa Batak supaya aku tetap paham gitu loh. Kalau yang lain gimana? Kalau Jawa sendiri sebenarnya kalau masih di lingkungan keluarga ya, lingkup keluarga tuh masih tetap ada Jawa halusnya gitu. Cuman kalau misalkan udah ketemu temen yang beda daerah itu udah ya keba bahasa gaul gitu kan. Tapi kalau misalkan masih ketemu temen yang sedaerah itu bahasa Jawa juga, cuman lebih ke kasar gitu loh, gitu sih. Jadi tetap kayak tergantung situasi gitu kan, kepakainya itu kapan. Kadang bisa alus itu kalau lagi sama kumpul keluarga itu masih Jawa alus, kalau ketemu teman-teman yang Jawa tuh kadang masih pakai Jawa tapi Jawa kasar. Terus kalau ketemu teman-teman yang emang apa ya di luar Jawa itu tuh udah kadang bahasa gaul, tergantung lah merekanya kadang bahasa apa. Kalau ngomong sama yang Sunda ngikut deh bahasa Sunda, kalau yang sama Batak ngikut bahasa Batak gitu. Yang Minang Minang, Melayu Melayu gitu. Jadi tergantung, kalau dari aku tergantung ngobrolnya sama siapa gitu sih. Kalau Rashid sama Reza gimana? Kalau di daerah aku ya Pontianak masih banyak sih sekarang pakai apa yang gunain bahasa Melayu gitu. Cuman kalau menurut aku ya kalau udah yang tinggal di kota itu Melayunya udah agak kurang gitu. Bagi misalnya kayak ada contoh temen kita yang satu angkatan itu, nah itu kayaknya menurut aku juga agak nggak terlalu Pontianakan karena nggak udah bercampur itu rata-rata yang tinggal di kota sih udah banyak nyamperin bahasa gaul gitu. Beda kalau kayak aku yang tinggal di daerah atau mungkin kayak di kampung gitu, jadi ya bahasa daerahnya masih kejaga gitu. Apalagi kalau sama orang tua asli gitu. Terus sama yang lebih-lebih tua itu Melayunya banget gitu di tempatku. Kan karena di tempat aku pakai bahasa Melayu ya, dan terus ada beberapa kayak zaman sekarang tuh udah mulai campur-campur gitu, jadi ndak yang Melayu asli atau bahasa ibunya di daerahku gitu. Paling kalau di tempatku tuh ada dibuatin kayak kamus, apa sih, kamus bahasa Melayu gitu. Terus juga kadang ada beberapa kegiatan kayak misalnya gawe bahasa ibu. Jadi di tempatku tuh ada acara kayak festival lah gitu. Jadi beberapa bahasa yang ada di Kalimantan Barat sih sebenarnya nggak cuma Melayu, kayak misalnya bahasa Dayak, Bugis, atau bahasa Banjar gitu. Jadi ada juga ngumpul di tempatku gitu. Itu paling. Kalau di Cilacap gimana, Zak? Kalau aku kan Cilacapnya bagian barat ya, perbatasan sama Jawa Barat langsung. Jadi secara bahasa tuh kayak bisa dibilang hybrid gitu loh. Pertemuan antara bahasa Jawa sama bahasa Sunda gitu. Dan daripada pusing gitu ya, karena nggak bisa, kita kan susah gitu belajar dua bahasa sekaligus gitu. Jadi dominan kalau di sekolahan itu pakai bahasa Indonesia. Cuma kalau dari teman-teman sekitar rumah masih bisa pakai bahasa Jawa ngapak gitu. Aku masih bingung deh, gimana tadi, coba contohin dong Jawa ngapak tuh kayak gimana, kalimat apa gitu kayak. Kayak gimana ya? Kayak biasanya kayak iya mbok, kue semadang apa urung kayak gitu. Kayak apa lagi contohnya tuh? Kalau bedanya sama Jawa yang tadi, yang satunya lagi, Yang Jawa yang mana ya? yang kayak Aul. Coba contohnya. Kalau itu kan tadi kue semadang burung kan belum, udah makan belum? Kalau di Jawa aku daerahku kon wis mangan ta gitu, kon wis mangan nah. Jadi kayak los gitu loh, lebih apa sih, ceplos. Kalau misalkan si ngapa itu kan ada logatnya itu ketara banget gitu. Kalau menurutku yang daerahku itu nggak ketara sih, nggak ketara medoknya. Cuman
kalau daerahku ini ketara medoknya itu kalau ngomong bahasa Indonesia gitu. Terus juga kok kayak pendapat beberapa orang gitu ya, kayak Jawa Ngapek itu kayak lebih lebih kasar gitu karena cara bicaranya gitu. Bicaranya agak keras sedikit dengan kayak yang apa sih ya, bisa disebut kayak mungkin nyablak gitu asal ngomong atau gimana ya. Kayak spontan gitu. Jadi menurut beberapa pendapat orang-orang yang Jawa Tengahnya yang lebih ke tengah gitu kayak Jogja, Solo dan lain, kesannya lebih kasar gitu. Padahal mah ya sama aja. Kalau di Sunda nih ya, kan kalian juga suka dengar sendiri kan, mahasiswa banyak yang ngomongnya kasar gitu kan. Kalau kata aku itu gara-gara ya mereka mungkin di rumahnya pakainya bahasa Indonesia sama keluarganya. Soalnya yang pakai bahasa Sunda lemes itu cuman di daerah Garut, Tasik, Ciamis kayak gitu. Kalau udah ke Bandung itu ya campur bahasanya. Terus kalau menurut aku cara melestarikannya gimana sih supaya yang pemuda-pemudi itu pakai bahasa Sunda, yaitu sama aja sih kayak yang kata Rashid tadi gitu. Bicaranya pakai bahasa daerah, di lingkungan sekitar dulu sama keluarga. Sehari-hari sama keluarga pakai bahasa daerah yang lemes-lemes dulu, jangan langsung kasar gitu. Terus bisa juga tuh kan ada pelajaran bahasa Sunda kan di setiap sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Nah itu tuh kurikulumnya ditambah gitu jamnya. Kalau kita misalnya kayak SKS ditambah gitu. Sama Terus ini tuh nggak sih, Rif? apa? Yang apa sih waktu itu istilahnya? Rebo Nyunda kalau nggak salah. Tiap hari Rabu. Rebo Nyunda yang pakai baju adat Sunda gitu kan? Iya. Kan itu juga Nah diharapkan itu pakai juga bisa. bahasa Sunda kan di hari itu. Nah pas kalau nggak pas Rabu Sunda itu di sekolah-sekolahnya diadain lomba-lomba tentang bahasa daerah gitu. Kalau yang lain gimana cara melestarikan bahasa daerah kalian masing-masing? Kalau dari aku mah ya sama sih kurang lebih ya. Kalau misalkan masih lingkup keluarga itu memang harus pakai bahasa daerah gitu kan ya biar bisa tetap terjaga gitu kelestariannya. Kalau Jawa bukannya ada ini pas di SD-nya ada belajar. Kalau di aku sendiri tuh kalau di sekolah dari SD kelas 1 sampai SMA kok nggak salah itu masih ada muatan lokal. Ya itu tentang bahasa daerah gitu kayak misalnya kayak aku di Cilacap gitu. Itu ada muatan lokal bahasa Jawa. Sama gini juga waktu itu tuh bupati pernah bikin moto gitu kayak moto apa ya, sebuah ajakan untuk berbahasa daerah itu. Ajakannya kayak gini, di mana-mana tempe enak, orang ngapak orang kepenak, kayak gitu. Artinya apa tuh? Ya artinya kalau nggak pakai bahasa ngapak tuh kayak kurang enak gitu. Oke, jadi setelah kita dengar pendapat sharing-sharing dari teman-teman banyak banget ya. Kita tuh banyak bedanya. Cuman karena kita Indonesia, kita tetap harus saling menghargai perbedaan satu sama lain gitu. Ada yang dari Batak, Sunda, Jawa, Melayu. Bahkan yang Jawa sendiri macam-macam, Sunda juga macam-macam, Melayu, Batak gitu kan. Jadi ini sesuai sama core value dari berakhlak, salah satunya adaptif sesuai sama kelompok kita harus bisa menyesuaikan diri gitu di mana kita berada gitu, saling menghargai satu sama lain gitu. Ya kan teman-teman? Nah iya benar. Harus. Setuju. Ngakunya anak daerah, tapi ngomong pakai bahasa daerah sendiri sulit. Cuat. Wah. Itu ya.